Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua sedulur? Saya harap selalu dalam keadaan sehat-sehat dan semangat terus ya. Apapun masalah yang tengah kita hadapi, tetap semangat. Di episode ke-7 cerita kisah-kisah kejahatan seluruh dunia ini, saya akan menukil dan menceritakan kisah tentang pembunuhan yang menjadikan jasad korbannya ini sebagai olahan makanan alias bagian-bagian dagingnya dicincang lalu dimasak untuk dikonsumsi. Wih, sadis najis kayaknya nih. Nih orang sekolah tata boga di mana ya sampai olahannya kok daging manusia? Sebelum lanjut, seperti biasa lor, bantu dukung channel ini dengan cara like dan share video ini ke rekan-rekan sedulur semua. Serta jangan lupa lor, injak tombol subscribe-nya ya. Hancur dah tuh HP, jangan ya. Tapi cukup dicolek aja. Oke lor, kita lanjut saja pada ceritanya. Mainkan dan bismillah. Pada tahun 1996, Ju si kanibal Medni masuk dalam daftar pembunuhan berantai yang memutuskan untuk memotong-motong tubuh korban untuk kemudian disajikan kepada orang lain sebagai makanan. Ju Medni telah mengaku membunuh beberapa wanita dan memotong-motong tubuh mereka, mencaca, mencincang, lalu kemudian memberi daging dari korban-korbannya itu kepada pelanggan di kios barbeque-nya yang sengaja ia buka kios itu di sisi jalan di daerah Maryland sebagai bagian dari penghilangan bukti jasad-jasad korbannya. Ia merubah semua pelanggan kios barbeque-nya mendadak menjadi kanibal yang tanpa disadari oleh puluhan pelanggannya. Biadab binora waras ini si Matt ini. Setiap hari kios barbeque kecilnya di sisi jalan Maryland itu ini selalu sibuk ya melayani pelanggannya yang tidak curiga bahwa daging yang disajikan merupakan daging manusia. Pada ketipu nih pembelinya nih. Matt ini sebenarnya sudah memiliki pekerjaan ya. Pekerjaan aslinya itu bekerja sebagai supir truk. Dia mengaku bahwa pembunuhan pertamanya itu dimotivasi atas rasa frustasinya dia karena tindakan pacarnya yang menelantarkan anak mereka karena pacarnya merupakan seorang pecandu narkoba kelas berat. Sejak saat itu dia terus melakukan pembunuhan dan berakhir dengan sekitar 9 korban. Setidaknya begitulah pengakuannya ketika polisi menginterogasinya. Medni dilahirkan pada tahun 1955 dengan nama lengkap Ju Roy Medni dan dia tumbuh menjadi salah satu dari beberapa pembunuh yang menjual daging manusia sebagai sajian utama atau menu favorit di kios barbeque-nya di awal-awal tahun 1990-an. Korban pertamanya yang tubuhnya dia jadikan sebagai menu utama atau menu andalan di kios barbeque-nya adalah jasad Kimberly Spicer dan Catherine Ann Magaziner. Kisah kesadisan Medni berawal di tahun 1994. Pada tahun 1994, Medni tinggal bersama pacarnya dan putra mereka yang berusia 6 tahun di Baltimore Selatan. Medni sesungguhnya dia sudah punya pekerjaan ya. Dia kerja sebagai supir truk. Jadi dia terbiasa pergi dalam waktu yang cukup lama dan dalam rangka bertugas. Dan itu dipastikan dia harus meninggalkan anak dan pacarnya selama berhari-hari. Biasanya kalau di Indonesia kan kata-katanya meninggalkan anak dan istrinya. Nah karena si Medni ini pasangan kumpul bagong jadi nggak berlaku tuh anak istri. Sorry lur, kalau saya lebih memilih diksi kumpul bagong daripada kumpul kebo. Soalnya kebo dagingnya masih bisa kita makan lur. Suatu hari dia pulang dari pekerjaannya. Dia tidak menemukan anak dan pacarnya di rumah sampai akhirnya dia menyadari bahwa pacarnya telah meninggalkannya dan mengambil anak mereka. Dia itu seorang pecandu narkoba dan mulai hidupnya di jalanan. Medni mengatakan itu dalam pengakuannya di hadapan polisi yang menginterogasinya. Saya tahu sekitar 6 bulan kemudian dia pindah ke sisi lain kota dengan beberapa bajingan di mana dia menjual diri demi narkoba. Lalu mereka tertangkap karena narkoba dan mereka mengambil anak saya. Lanjut penjelasan Medni mengisahkan betapa ia sangat terpukul dengan kelakuan pacarnya itu. Medni sangat marah karena hal ini, sehingga setelah kejadian itu dia pergi mencari mantan pacarnya. Tapi sayang, dia tidak bisa menemukannya. Dan malah pada saat itu berlari 2 pria tunawisma menuju ke arahnya yang tanpa Medni ketahui maksud dan tujuan tunawisma itu. Dalam kemarahannya, dia pun membunuh mereka berdua dengan kampak dan mulai memotong-motong tubuh mereka menjadi beberapa bagian. Lalu Medni meninggalkan potongan tubuh
mereka di lokasi kejadian saat itu juga. Pada pengakuannya yang lain di hadapan petugas kepolisian di hari yang sama setelah melakukan pembunuhan 2 tunawisma tadi, Medni juga mengakui bahwa dia mengklaim telah membunuh 2 PSK tidak dikenal dan seorang nelayan. 2 PSK yang ditemui di jalan, dia ajak mereka ke bawah jembatan dan membunuh mereka dengan kampak yang sama yang dia gunakan pada kedua tunawisma sebelumnya. Dan pada saat kejadian itu, seorang nelayan terdekat yang kebetulan berada di tempat yang salah pada waktu yang salah kemudian diserang juga oleh Medni dan dibunuh dengan sadisnya. Dia kemudian melemparkan ketiga tubuhnya ke sungai terdekat yang sebelumnya Medni sudah meletakkan batu di atas tubuh mereka dengan cara diikat sehingga mereka tidak mengapung ke permukaan. Tidak ada bukti dari ketiganya karena tidak pernah ditemukan mayatnya. Joe Medni dalam waktu 7 jam melakukan 5 kali pembunuhan. Parah nih orang nih. Lu mau jadi apa tong? Sesadis itu, buset deh. Namun 2 minggu kemudian ia ditangkap atas pembunuhan 2 tunawisma yang dicincangnya pada saat dia sedang mencari-cari pacarnya. Ia kemudian dipenjara ringan selama 18 bulan dikarenakan tidak cukup bukti untuk menjerat Joe Medni dengan dakwaan berat. Dan polisi masih belum mengetahui bahwa Joe juga membunuh 3 orang lainnya, yaitu 2 PSK dan nelayan tadi. Keluar dari penjara, Joe ternyata tidak kapok, malah semakin menjadi-jadi. Set dah, bukannya kapok ya, malah tambah jadi-jadi nih manusia satu nih. Selama pengakuannya kepada pihak berwenang, Medni juga mengaku melakukan beberapa tindakan yang sangat mengerikan, yang salah satunya melibatkan tengkorak Catherine Magazainer yang di awal sudah saya sebutkan sebagai salah satu korban kekejiannya ya. Catherine Magazainer adalah pekerja seks komersial. Di hari yang naas dan malang itu, dia bertemu Medni yang berpura-pura membutuhkan layanan jasa seksnya. Medni lalu mengundang ke trailernya karena setelah berpisah dari pacarnya tadi, Medni itu tinggalnya di trailer ya, sambil dia mencari-cari kemana pacar dan anaknya itu pergi. Setelah dia dan Catherine masuk ke dalam trailer, lalu Medni menikam dan mencekiknya hingga mati sebelum memotong-motong tubuhnya. Tengkorak dan tulang-tulang Catherine Magazainer dibuang dengan rapihnya di lokasi yang hanya Medni saja yang mengetahuinya. Sampai suatu waktu 6 bulan kemudian, dia kembali ke tempat di mana dia telah membuang beberapa sisa-sisa bagian dari jenazah korban-korbannya yang pada saat itu sudah berbentuk tulang dan tengkorak, termasuk tengkorak Catherine Magazainer. Medni lalu membersihkan tengkorak itu dan kemudian perbuatan sinting dan menyimpang terjadi. Dia berhubungan seks dengan tengkorak Catherine Magazainer. Sinting, bener-bener sinting nih orang nih. Wait, tunggu dulu. Gua bingung nih mikirnya, berhubungan seks sama tengkorak ya. Itu gimana caranya kali ya? Ampun dah. Sampai akhirnya petualangan kesadisan si Joe Medni ini berakhir. Di tahun 1996, dia berhasil ditangkap polisi lagi pada saat dia akan membunuh lagi korban terakhirnya, yaitu si Rita Kemper. Rita Kemper bekerja sebagai PSK yang pada saat itu sedang mencari atau menunggu pengguna jasanya. Di si Rita lagi buka lapak kali ya, dia lagi ngelar lapak kali. Namun sial bagi si Rita ini, dia malah mendapatkan pelanggan Medni si jagal sinting. Medni langsung memaksanya untuk masuk ke trailernya. Ketika sudah di dalam trailernya, Joe Medni sudah bersiap dengan kampaknya untuk menghabisi Rita Kemper. Namun nasib baik berpihak pada Rita. Rita berhasil lolos dari trailer maut itu dan memanjat pagar rantai setinggi 8 kaki. Ia lalu diantar oleh seorang sopir pick up yang dia cegatnya di jalanan. Rita kemudian dibawa ke pom bensin dan bertemu dengan seorang polisi. Rita Kemper langsung menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Dan untungnya polisi mempercayai laporan Rita Kemper dan langsung bertindak cepat. Mengetahui dirinya bakal ditangkap, usai Rita berhasil kabur, Joe tidak kabur dan pasrah ketika ditangkap oleh polisi yang datang saat itu juga. Psikopat ya kayak begini nih, dia nyantai aja, tenang aja. Pada saat polisi mau ngerebek dia, mau nangkep dia nggak peduli gitu. Pengadilan mau jatuhin hukuman mati pun emang gua pikirin. Nah, ya mungkin dia pikirannya kayak begitu kali ya. Mau udah mati kali pikirannya, jadi nggak ada rasa takut-takutnya. Medni, mau jadi apa sih lu tong? Buset. Joe Medni si jagal sadis itu pun akhirnya diringkus pihak kepolisian setempat di bulan Desember 1996 yang mengakhiri petualangan jagalnya. Joe Medni lalu digelandang pihak kepolisian dan menceritakan semua dengan detail korban-korbannya dan menunjukkan lokasi penyembunyian bagian tubuh korban yang tidak terpakai setelah dia mencincang bagian
bagian tertentu untuk dijadikan bahan barbeque dan burger. Buset, nih daging orang dia udah samain kayak daging sapi kali ya. Ia banyak menguburkan sisa-sisa jasad korban pada 7 lubang yang dia gali di belakang perusahaan tempatnya bekerja. Ju Metheny mengaku telah membunuh 10 perempuan. Ju akhirnya diadili dan sempat hampir mendapat hukuman mati pada 1998, namun batal karena kurangnya bukti-bukti. Ju Metheny akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sekitar 20 tahun setelah menjalani 2 kali hukuman seumur hidup, Metheny ditemukan tewas di selnya pada Agustus 2018. Penjara 2 kali seumur hidup. Seumur hidupnya misalnya 50 tahun, berarti 100 tahun. Ya elah, lapuk dalam penjara juga akhirnya si Metheny ini ya. Kisah Ju Metheny pun tamat dengan membawa sumpah serapah warga Amerika pada saat itu atas tindak kekejiannya yang di luar nalar, membunuh dan mencincang daging korbannya lalu mengolahnya untuk dijadikan makanan. Setelah itu dia sajikan kepada pelanggan-pelanggannya. Biadab dan tidak terampuni. Oke lor, itulah kisah si jagal sadis, si Ju Metheny, jagal kanibal yang mungkin membuat kita nggak habis pikir kali ya. Kok ada orang macam gitu ya? Kejahatannya melebihi iblis sekalipun. Soalnya saya sendiri aja belum pernah dengar tuh ada iblis jualan burger dengan olahan daging iblis gitu. Tapi tetap istighfar aja ya lur ya. Dan tetap senantiasa menjaga sholat 5 waktu karena ibadah itu sangat efektif untuk menjadi pengingat kita agar terhindar dari niat-niat buruk yang akan mencelakai kita, lebih-lebih mencelakai orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.